Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teresa Septiani dari kelas reguler B akan menjelaskan tentang distribusi gaya terus tumpuan. Nah, mungkin sekarang kita akan langsung ke pembahasan. Nah, jadi dalam tugas analisis struktur 1 itu kemarin kita membahas macam-macam tumpuan, yang mana tumpuan itu ada sendi, roll, jepit, dan spring. Nah, dalam sendi itu kita menahan gaya vertikal dan horizontal. Terus dalam sendi roll itu menahan gaya vertikal. Nah, terus jepit itu menahan vertikal, horizontal, sama momen. Nah, terus spring itu kita bayangkan seperti kasur spring bed, yang mana mirip shockbreaker untuk peredam. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk pondasi tahan gempa. Nah, mungkin kemarin juga ada soal perihal tumpuan, yang mana nomor 1, konsep dalam kesetimbangan ada 3 macam. Yang pertama, momennya itu harus 0, gaya vertikal harus 0, terus horizontalnya harus 0. Nah, ini tuh gaya vertikal. Ini tumpuan dan ini beban. Nah, terus ini horizontalnya. Nah, terus momen dikatakan 0. Kenapa? Jadi momen itu penyebabnya nanti akan terjadi lendutan sebagaimana dalam beton. Nah, seperti ini. Kalau semisal beban yang di atas dan tumpuannya tidak 0, katakanlah bebannya terlalu berat. Misal ini kapasitasnya 50 ton, sedangkan tumpuannya di kedua tumpuan ini cuma 15 ton per tumpuan, kan otomatis lebih kecil tumpuannya daripada bebannya. Nah, kita memastikan untuk tidak menyebabkan lendutan gitu dalam mendesain struktur. Nah, terus ini ada 53. Nah, ini 50 ton beban dari atas. Nah, terus kita harus menentukan gaya vertikal B dan gaya vertikal A supaya dapat menahan 50 bebannya. Nah, terus jaraknya itu sejajar atau di tengah-tengah, karena dari vertikal A 3 meter, dari vertikal B 3 meter. Jadi kalau seperti ini tuh mudah, tinggal 50 aja bagi 2. Jadi vertikalnya 25 ton, ininya 25 ton. Nah, jadi dalam mendesain tumpuan kita harus mendesain untuk menahan beban 25 ton. Nah, terus ini ada kasus yang berbeda, yang mana di atasnya itu bebannya 53 ton. Nah, terus di bawahnya berapa? Dengan jarak dari vertikal B 2 meter, dari vertikal A 4 meter. Nah, logikanya pasti tumpuan yang ini tuh harus menahan beban lebih banyak daripada tumpuan A. Kenapa? Karena jaraknya itu selisih 2 meter. Jadi kan kebayang kalau semisal di sini harus mampu menahan 4 ton misal. Berarti di sini pasti cuma 2 ton. Nah, perbandingannya seperti itu. 1/2. Nah, kebetulan saya tadi sudah mengerjakan. Nah, ini. Nah, jadi momen itu rumusnya beban dikali jarak. Nah, 53 dikali 4 dikurangi vertikal B dikali total jarak dari tumpuan A. Nah, dihasilkan 212 dikurangi 6 vertikal B sama dengan 212 dibagi 6. Nah, yang mana ini tuh tumpuannya harus menahan 35,3 pi. Nah, terus berapa sih yang di A atau sisanya gitu? Bisa saja kalau semisal ini sudah yakin betul, ya udah tinggal 53 dikurang 35,3. Nah, hasilnya ini. Tapi kita pakai perhitungan yang mana VA ditambah VB dikurang 53. Nah, VA-nya dicari, terus VB-nya masukkan, jadi 35,3 ditambah
53, VA-nya 17,7. Nah, jadi untuk mencapai keseimbangan ininya harus ininya harus 17,7 yang di tumpuan A. Yang di tumpuan B dalam sendi rollnya harus 35,3. Baru beban di atasnya aman, tidak akan terjadi lendutan ataupun patah. Nah, terus yang ketiga ada beban merata. Nah, beban merata itu biasanya disimbolkan dengan Ki, yang mana ini keterangannya 53 ton per meter. Nah, terus karena bebannya merata, kita asumsikan tingginya 1 meter. Nah, terus untuk mempermudah, kita dijadikan beban terpusat. Nah, gimana caranya? Caranya Ki dikali jarak. Nah, Ki dikali jarak itu 53 dikali 6, hasilnya di sini. Nah, terus tinggal nanti bagi 2. Nah, ini contoh perhitungannya. 53 kali 6 dikali 6 bagi 2. 6 bagi 2 tuh jarak tengah-tengah pertengahan, karena kita udah bikin jadi beban terpusat. Jadi kan ini 3, ini 3. Atau enggak 6 dibagi 2. Jadi 53 kali 6 kali 6 per 2 dikurangi VB kali 6 sama dengan 0. Nah, 854 dikurangi 6 VB sama dengan 0. VB sama dengan 954 dibagi 6. VB sama dengan 159 ton. 159 ton. Nah, terus untuk vertikal A-nya atau tumpuan sendi yang pertama, VA ditambah VB dikurangi 53 kali 6 sama dengan 0. VA tambah 159 dikurangi 318 sama dengan 0. VA sama dengan negatif 159 ditambah 318, VA-nya 159. Nah, kenapa sama? Ya pasti sama. Soalnya kalau kan sudah diasumsikan di tengah, pasti hasil ini sama ini harus sama. Kalau tidak berarti ada yang salah. Karena ini sama jadi benar. Nomor 4. Nah, nomor 4 tuh agak unik nih. Karena bebannya itu segitiga, yang mana kita harus menghitung dulu luas segitiga supaya bebannya bisa dipusatkan. Nah, ini tuh 53 ton per meter. Nah, terus kan logikanya kalau semisal ini segitiga kan pasti harus dihitung dulu luasnya. Luasnya itu yang diketahui itu tingginya sama alasnya. Nah, jadi luasnya itu kan alasnya 3 meter kali 3 meter. Nah, ini luas segitiga. Kenapa 2 kali segitiga? Karena kita hitungnya satu-satu, yang mana yang siku-siku, kita pakai rumus siku-siku. Jadi 2 kali setengah kali 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi luas ini kita asumsikan atau luas ini adalah 9 meter. Nah, terus bisa juga kita memakai beban merata, tapi harus dikalikan dulu beban yang per meter ini ke merata. Jadi 53 kali 9, ini luas, panjang kali 9, hasilnya itu 477 ton. Nah, ini tuh udah diasumsikan ke beban merata. Jadi gini, 1,5 kali 1,5. Nah, terus bisa langsung kita hitung menggunakan rumus tadi, yang mana 477 dikali 1,5 dikurangi 3 VB sama dengan 0. 715,5 dikurangi 3 VB sama dengan 0. VB sama dengan negatif 715,5 dibagi 3. Jadi masing-masing tumpuan harus menahan 238,5 ton. Nah, untuk tumpuan sudah beres, dan sekarang kita masuk ke distribusi beban, yang mana distribusi beban itu adalah penyaluran beban. Kan di pertemuan pertama kita sudah bahas
yang mana massa dan berat itu, massa itu adalah suatu bobot yang tidak akan pernah berubah meskipun disimpan mau di bumi, di Mars dan lain-lain gitu. Jadi distribusinya ke bawah. Nah, ini lebih kompleks lagi, yang mana ini adalah desain beton penahan tanah. Nah, kan harus diperhitungkan ya. Nah, terus kita juga harus tahu distribusi bebannya seperti apa gitu. Ini ada asumsinya beton, yang mana beton itu langsung ke bawah. Nah, terus kalau tanah itu berbentuknya segitiga bebannya, gambaran bebannya. Kenapa? Karena volume tanah semakin bawah pasti kan menahan yang atasnya, jadi semakin bawah semakin berat. Jadi seperti ini. Nah, terus kalau air juga sama seperti tanah, yang mana semakin dalam semakin berat karena di atasnya sudah ada massanya. Paham? Terus ada soalnya mana? Nah, soalnya ini kemarin tuh ada desain kolam, tapi tidak ada airnya. Nah, terus kita disuruh menentukan distribusi gayanya, distribusi beban, yang mana kalau ini beton pasti gayanya ke bawah, distribusinya ke bawah. Nah, ini kan asumsinya tanah, pasti kan tanah segitiga kayak gini. Nah, segitiga kayak gini. Semakin bawah semakin berat. Jadi kita harus memperhitungkan ininya. Nah, terus ada kolam yang mana ada airnya. Nah, ini tanah kan pasti segitiga. Nah, jadi perannya beton di sini tuh menahan tanah, menahan tekanan tanah, dan menahan tekanan air. Jadi tertekan. Nah, kalau betonnya pasti ke bawah. Nah, terus ini kemarin ada tangga. Nah, yang saya pahami, tangga ini tuh taraje kalau bahasa Sunda nama. Taraje. Yang mana kan pasti ujungnya tuh kalau semisal permukaannya licin pasti ikut licin. Terus yang di atasnya itu bahaya kalau jatuh. Nah, distribusi gayanya ini tuh ada orang pasti kan ke bawah ya, karena gravitasi. Nah, terus ini ada beban penahan. Nah, yang mana beban penahan ini fungsinya menahan. Jadi gayanya pasti ke kiri, ke arah tangga. Nah, kalau dindingnya licin pasti distribusi gaya ke bawahnya itu semakin rentan atau semakin cepat karena kan permukaannya licin. Terus gak ada gaya geseknya. Nah, karena ini kasar, jadi ini tidak terlalu berpengaruh gitu, karena bawahnya udah